Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Bagaimana kabarnya teman-teman semua para siswa dan santri sekalian? Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita 14.4 Eye as sense organ, mata sebagai organ indera, part 2 bagian kedua. Kita mulai dengan dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Quran surat Al-Infitar ayat 6 sampai 8. How can you correlate the dalil with our topic? Apa sih korelasinya? Insya Allah mudah ya. Kita melanjutkan materi kita. Kita awali dengan how can a sharp image is formed on the retina? Bagaimana sharp image atau gambar yang tajam, gambar yang jelas akan terbentuk di retina? Oke, kita akan memahaminya dengan kalimat berikut. An image is formed when rays of light from an object are brought together, focused onto the retina as shown here. Gambar akan terbentuk ketika cahaya yang datang dari benda, dari objek, jatuh atau bisa difokuskan ke retina. Nah, ini misalnya ada sebuah titik nih. Light rays from a single point on the object. Ada titik di sini. Nah, titik ini akan terlihat di retina ketika cahaya, ini ada cahaya yang dipantulkan dari benda masuk ke mata melalui kornea, kemudian direfracted atau dibengkokkan, dibiaskan, masuk ke lensa, dan difokuskan, difokuskan menuju ke retina dalam bentuk titik yang sama. Light rays from a single point on the object. A sharp image is formed when light from a single point on the object reaches a single point on the retina. Satu titik pada objek akan terlihat ketika satu titik tersebut dari objek tersebut mencapai satu titik pada retina. Maka akan terlihat jelas objek tersebut. Di sini contohnya titik. Namun bagaimana kalau melihat orang? Berarti ada berapa banyak titik itu? Nggak terhitung. Gitu ya. Bagaimana melihat benda yang lain? Jam, melihat meja. Maka akan ada banyak titik di benda tersebut dan semua titik itu harus jatuh tepat di retina baru gambar terlihat jelas. Nah, kemudian kita belajar sifat bayangan. The image formed on the retina is inverted and diminished. Nah, ini ada seseorang, ini katakan kepalanya dan stick. Ini adalah objek. Bayangan yang terbentuk di retina akan terbalik, inverted, bentuknya seperti ini ya. Kepalanya di bawah, kakinya di atas, and smaller, dan lebih kecil dari aslinya. Nanti ada pertanyaan, tapi kenapa saya bisa melihat kepalanya di atas, melihat seseorang kepalanya di atas, dan kakinya tetap di bawah? Kita baca selanjutnya ya. The brain corrects this inversion and reduction in size. This process is called integration. Kita bisa melihat kepala di atas, kaki di bawah, kanan tetap kanan, bukan terbalik kiri. Itu karena otak kita yang nanti akan mengkoreksi dari keterbalikan dan pengecilan yang dilakukan oleh retina tersebut, gitu, yang ditangkap oleh retina tersebut. Disebut sebagai integration. Gampang ya? Selanjutnya kita belajar tentang accommodation, akomodasi. Apa sih itu? Adjusting for near and distant object. Pengaturan objek jarak dekat dan jarak yang jauh. Ini mungkin kalau kita kasuskan ketika kita melihat benda yang jauh, kita merasa nyantai, rileks. Namun ketika benda itu semakin didekatkan dengan ke mata, mata kita serasa berat, sakit. Nah, itulah yang disebut dengan akomodasi, karena memang ada pengaturan di sana. Oke, di sini kita akan belajar ada beberapa beberapa bagian yang berpengaruh terhadap akomodasi. Salah satunya adalah ciliary muscle, otot mata. Ada dua diagram, dua gambar. Yang diagram pertama ini adalah pengaturan distant object.
ketika jarak jauh. Yang kedua, pengaturan ketika jarak dekat, close object. Pengaturan jarak jauh, ini ada seandainya kita melihat sebuah titik dari jauh. Light needs to be refracted less. Cahaya yang datang tidak perlu banyak di refractedkan, tidak perlu banyak dibengkokkan. Nah, ini dicontohkan bahwa ada cahaya kalau datang dari jauh seolah cahayanya lurus datang dan untuk memfokuskannya tidak perlu banyak dibengkokkan. Nah, seperti ini ya. Dia difokuskan, membengkokkannya nggak terlalu berat. Itu kalau distant object. Nah, sehingga ciliary muscle relax karena nggak terlalu butuh banyak membengkokkan asal cahaya, maka ciliary muscle-nya relax, nyantai. Tujuannya apa sih kalau ciliary relax muscle? Tujuannya biar apa? Biar nanti tujuan akhirnya adalah lens is pulled long and thin. Nah, ini ciliary muscle dia relax saat distant. Nah, tujuannya biar lensanya enggak terlalu cembung. Dia long and thin, panjang dan tipis. Sebaliknya, saat mata melihat benda yang dekat, close object, light must be greatly refracted. Nah, jadi ini kita contohkan benda yang dekat, ada titik warna biru. Nah, cahaya yang datang dari warna yang dekat itu, dari objek yang dekat seperti ini. Nah, dia agak naik ke atas dan butuh direfraktedkannya lebih banyak. Dia harus menukik lebih tajam sampailah ke retina. Gitu ya. Kalau masih bisa kita lihat maka jatuh ke retina ya. Namun di sini ini seolah-olah yang digambar ini tidak tepat di retina. Artinya mungkin akan kabur pandangannya. Tapi kalau sampai ke retina akan jelas gitu. Karena butuh atau perlu sangat banyak untuk direfraktedkan, ciliary muscle contract. Otot ciliary, ini ciliary muscle-nya contract, dia berkontraksi. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar nah, lens become short and fat. Tujuan akhirnya adalah agar lensa pendek dan gemuk. Dia makin mencembung. Tujuannya mencembung apa? Biar untuk merefraksikannya atau membiaskannya lebih besar gitu. Hmm. Bagi orang yang masih muda, melihat jarak yang jauh, kemudian mendekat, ya masih mampu untuk melihat secara normal, lihat jelas. Namun bagi yang orang sudah tua, mungkin mempunyai keterbatasan. Nah, di sini, as people get older, the lens become less elastic. Lensanya tidak elastis seelastis anak-anak muda. Kalau anak muda bisa mencembung, lebih tipis, lebih fat, itu lebih bisa elastis. Tapi kalau orang tua kehilangan elastisitasnya and loses its ability to change shape. Nah, akibatnya apa? Kadang orang tua kalau jarak dekat, dekatnya masih bagi orang muda masih normal, tapi ya sudah kabur ataupun jauh sudah kabur seperti itu. Inti pada hari ini adalah saat melihat benda yang jauh, ciliary muscle relax ya. Sedangkan saat melihat benda yang dekat, ciliary muscle contract. Makanya mata kita agak sakit ya, seperti itu. Dan ini adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada kita ya, yaitu kesehatan mata. Kemampuan ciliary muscle, kemampuan lensa mata untuk melakukan kinerjanya dengan baik. Oke, insya Allah mudah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Semoga bermanfaat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.